Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sebelum memulai pelajaran terlebih dahulu kita niat mencari ilmu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu talabal ilmi izalata jalim an-namsi man sairi juhali wa ihya'ad dini wa ibqa al-islami bil ilmi wa daral akhirati wa ridallahi ta'ala wa syukran ala nikmatil aqli wa nikmatil syahatil badani wa dalil ta'ala. Ila hadratin Nabil Mustafa Syedina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baiti kiraman khususan khosatan ila muslim ahda kitab Taisirul Khalaq wa Syekh Hafid Hasan Al-Masudi wa jami' talamiti wa masyikhina wa mu'alifi kutub allati ta'alamna wa alamna sanillah ta'ala lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي المؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بها بعلم في الدارين آمين. Mari kita meneruskan pelajaran kita hari ini yaitu kitab Taisirul Khalaq yang insyaallah hari ini akan menerangkan yaitu tentang buah dari ketakwaan yang akan diperoleh di akhirat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 4 ya sudah dibuka. Wa amma fil akhirati Wa amma fil akhirati lan anapun utawi saadah ing dalem akhirat. Wa amma fil akhirati lan anapun utawi saadah utawa kabejan ing dalem akhirat iku fannajatu mongko selamat minan nari sangking neraka wal fawzulan bejo bidukhulil jannati kelawan manjing swarga wakafalan nyukupi al muttaqina ing pira-pira wong kang wedi ing Allah apane sarafan mulyane annallaha ing temen setune Allah iku yaqulu dawuh sapa Allah fihim ing dalem mertelake al muttaqin
Rupane dawuh innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Innallaha temen setune pitulunge Allah. Innallaha temen setune pitulunge Allah. Iku maladzina satane wong akeh. Iku maladzina satane wong akeh. Itaqau kang padha wedi sapa ladzina. Itaqau kang padha wedi sapa ladzina. Walladzina lan wong akeh. Walladzina lan wong akeh. Walladzina lan wong akeh. Hum utai alladzina. Hum utai alladzina iku muhsinuna. Iku muhsinuna wong kang gawe bagus kabeh. Iku muhsinuna wong kang gawe bagus kabeh. Jadi kemarin pada pertemuan yang kemarin diterangkan bahwasanya orang yang takwa itu akan mendapatkan hasil dari ketakwaannya, akan mendapatkan buah dari hasil ketakwaannya, yaitu di dunia dan di akhirat. Di dunia dia akan mendapatkan buah dari ketawaannya, yaitu berupa kebahagiaan, yaitu oleh Allah diangkat derajatnya dan harum namanya dan sebutannya atau sebutannya dia disebut sebagai orang yang baik dan juga akan dicintai oleh manusia. Jadi makanya semulia-mulianya manusia yaitu manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sampai ada suatu hadis yang diriwayatkan dari Abi Hurairah bahwasanya Abi Hurairah itu beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW itu pernah ditanya oleh seseorang. Pertanyaannya bagaimana? Pertanyaannya orang tersebut kepada Rasulullah, orang itu mengatakan, siapakah orang yang paling mulia? Jadi orang itu bertanya kepada Rasulullah, siapakah orang yang paling mulia? Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara mereka. Itu jawaban Rasulullah. Jadi ketika Rasulullah itu ditanya, siapakah orang yang paling mulia? Rasulullah menjawab, yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara mereka. Lantas ketika orang itu dijawab seperti itu, dia bertanya lagi, bukan itu yang kami tanyakan Rasulullah. Lantas Nabi Muhammad SAW menjawab, manusia yang paling mulia itu adalah Yusuf, Nabi Allah, anak dari Nabi Allah, anak dari Nabi Allah, anak dari kekasih Allah. Nah, orang tersebut masih enggak terima. Dijawab seperti itu masih belum terima. Bukan itu yang kami tanyakan. Lantas Nabi menjawab lagi, apa dari keturunan Arab? Tanyanya Nabi. Orang itu menjawab, ya betul. Akhirnya Nabi Muhammad SAW
bersabda, "Yang terbaik di antara kalian di masa jahiliyah adalah yang terbaik dalam Islam jika ia itu termasuk orang yang faqih atau yang paham agama." Itu hadis yang intinya yaitu menunjukkan betapa mulianya orang yang bertakwa. Begitu juga ada hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah yang mana sahabat Abu Hurairah itu berkata, Rasulullah SAW itu bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat pada rupa dan harta kalian. Namun yang Allah lihat adalah hati dan amalan kalian. Jadi Allah itu tidak melihat hambanya dari segi fisik tubuhnya, tidak melihat dari materi harta bendanya, tetapi yang dilihat Allah terhadap hambanya yaitu masalah hatinya. Di hamba itu akan dilihat oleh Allah, dilihat hatinya dan amalannya. Begitu juga Abu Dzar Abu Dzar meriwayatkan hadis bahwasanya Rasulullah SAW itu bersabda kepada Abu Dzar. Sabdanya Nabi bagaimana? Begini, lihatlah, engkau tidaklah akan baik dari orang yang berkulit merah atau berkulit hitam sampai engkau mengungguli mereka dengan takwa. Jadi bukan kulit putih yang membuat kita itu mulia. Begitu juga bukan pula karena kita itu keturunan darah biru atau keturunan Arab atau anak konglomerat. Tetapi yang membuat kita itu mulia di dunia maupun di akhirat yaitu karena ketakwaan. Kalau kita ingin menjadi orang yang mulia di dunia dan akhirat, yaitu tiada lain adalah kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pernah ada sebuah cerita. Ceritanya begini ya. Jadi ada seorang pemuda yang bertakwa, tetapi dia itu sangat lugu. Nah, suatu kali dia itu belajar pada seorang syekh. Nah, setelah lama menuntut ilmu, sang syekh itu menasihati dia dengan teman-temannya. Jadi dia itu dikumpulkan dengan teman-temannya, lantas sang syekh itu menasihati santri-santrinya termasuk dia itu. Bagaimana nasihat syekhnya? Kalian itu tidak boleh menjadi beban orang lain. Sesungguhnya seorang alim yang menadahkan tangannya, seorang alim yang menadahkan tangannya kepada orang-orang berharta, tak ada kebaikan dalam dirinya. Pergilah kalian semua dan bekerjalah dengan pekerjaan ayah kalian masing-masing. Sertakanlah ketika kamu bekerja itu selalu takwa kepada Allah SWT dan menjalankan pekerjaan tersebut. Maka pergilah pemuda tadi menemui ibunya. Dia pulang menemui ibunya. Setelah bertemu dengan ibunya, lantas dia bertanya kepada sang ibu. Bagaimana pertanyaannya dia kepada ibunya? Gini ya, Ibu, apakah pekerjaan
yang dulu dikerjakan ayah, sambil bergetar ibunya menjawab, "Ayahmu sudah meninggal, Nak. Apa urusanmu dengan pekerjaan ayahmu?" Akhirnya si pemuda ini terus memaksa agar diberitahu oleh sang ibu tentang pekerjaan ayahnya. Tapi sang ibu ini selalu mengelak. Namun akhirnya si ibu itu terpaksa angkat bicara. Dengan nada jengkel, sang ibu itu berkata, "Ayahmu itu dulu seorang pencuri." Nah, pemuda itu lantas berkata, "Anu Bu, guruku itu memerintahkan murid-muridnya untuk bekerja seperti pekerjaan ayahnya dan dengan ketakwaan kepada Allah dengan menjalankan pekerjaan tersebut." Lantas ibunya itu menyela, "Hei, apakah dalam pekerjaan mencuri itu ada ketakwaan?" Kemudian sang anak yang begitu polos itu menjawab, "Ya, begitu kata guruku, Bu." Lalu dia pergi bertanya kepada orang-orang dan belajar bagaimana para pencuri itu melakukan aksinya. Nah, akhirnya setelah bertanya-tanya, sekarang dia mengetahui teknik mencuri. Ya. Cara mencuri sudah diketahui dengan sebab bertanya, belajar dari ahli pencuri. Akhirnya tibalah saatnya untuk dia beraksi. Dia menyiapkan alat-alat mencuri, kemudian sholat isya, dan menunggu sampai semua orang itu tertidur. Setelah orang-orang tertidur, sekarang dia itu keluar rumah untuk menjalankan profesi ayahnya. Nah, seperti perintah sang guru yaitu Syekh, dimulailah dengan rumah tetangganya. Nah, saat hendak masuk ke dalam rumah, dia itu ingat pesan Syekhnya agar selalu bertakwa. Nah, padahal mengganggu tetangga itu tidaklah termasuk takwa. Akhirnya rumah tetangga itu ditinggalkannya. Nah, ia lalu melewati rumah lain. Dia berbisik pada dirinya, "Ini rumah anak yatim." Dan Allah memperingatkan agar kita tidak memakan harta anak yatim. Dia terus berjalan, akhirnya enggak menghampiri rumah anak yatim tersebut. Nah, akhirnya tibalah di rumah seorang pedagang kayu. Dia sampai di rumah pedagang kaya ya, yang tidak ada penjaganya kebetulan pada saat itu. Nah, orang-orang sudah tahu bahwa pedagang ini memiliki harta yang melebihi kebutuhannya. Akhirnya si pemuda ini berkata, di sini sasarannya." Akhirnya pemuda tadi itu memulai aksinya, dia berusaha membuka pintu dengan kunci-kunci yang telah disiapkannya. Nah, setelah berhasil masuk, ternyata rumah itu besar dan kamarnya banyak sekali. Akhirnya si pemuda ini berkeliling di dalam rumah sampai menemukan tempat penyimpanan harta. Dia akhirnya membuka sebuah kotak. Nah, yang didapati di dalam kotak itu yaitu emas, isinya emas, perak, dan juga uang tunai dalam jumlah yang banyak. Akhirnya sang pemuda ini tergoda untuk mengambilnya. Nah, lalu dia itu berkata, jangan, Syekhku berpesan agar aku selalu bertakwa.
barangkali pedagang ini belum mengeluarkan zakat hartanya. Kalau begitu sebaiknya aku keluarkan zakatnya terlebih dahulu. Nah, akhirnya dia mengambil buku-buku catatan yang ada di situ dan menghidupkan lentera kecil yang di bawahnya. Lentera apa toh? Lampu. Zaman dhisik kan ya sik ublik ngene kau. Nah, sambil membuka lembaran buku-buku itu, dia tuh menghitung. Soalnya apa? Memang pemuda ini pandai menghitung, pandai berhitung dan berpengalaman dalam pembukuan. Dia hitung semua harta yang ada dan memperkirakan berapa zakatnya. Nah, kemudian dia pisahkan antara yang akan dizakatkan. Dia masih terus menghitung dan menghabiskan waktu berjam-jam. Nah, saat menoleh, dia lihat fajar telah menyingsing. Dia berbicara sendiri. Ingat takwa kepada Allah. Kau harus melaksanakan sholat dulu. Kemudian dia keluar menuju ruang tengah rumah, lalu berwudu. Tiba air untuk selanjutnya ya melakukan sholat sunnah. Nah, tiba-tiba ketika dia melakukan sholat sunnah, tuan rumah itu terbangun. Nah, dilihatnya dengan penuh keheranan ada lentera kecil yang menyala. Dia lihat pula kotak hartanya dalam keadaan terbuka dan ada orang sedang melakukan sholat. Nah, istrinya orang kaya tadi itu bertanya, apa ini? Dijawab suaminya, demi Allah aku juga tidak tahu. Lalu dia menghampiri pencuri itu. Kurang ajar, siapa kamu? Dan apa kamu di sini ada apa? Si pencuri berkata, sholat dulu, baru bicara. Ayo, pergilah berwudu. Lalu sholat bersama. Nah, tuan rumahlah yang berhak jadi imam. Jadi si tuan rumah ini oleh sang pemuda disuruh untuk menjadi imam sholat tersebut. Nah, karena khawatir pencuri itu membawa senjata tajam, si tuan rumah itu menuruti apa yang menjadi kemauan si pencuri tadi. Nah, tetapi wallahu alam, bagaimana dia bisa sholat? Dia itu sholat nggak bisa, tapi ketika diperintah seperti itu kok langsung bisa sholat, bahkan mengimami. Nah, selesai sholat, dia itu bertanya, coba sekarang ceritakan siapa kau dan apa urusanmu datang ke sini. Akhirnya pemuda ini menjawab, saya ini pencuri. Terus, lalu apa yang kau perbuat dengan buku-buku catatanku itu? Tanyanya tuan rumah kepada si pencuri. Nah, akhirnya si pencuri itu menjawab, aku menghitung zakat yang belum kau keluarkan selama 6 tahun. Sekarang aku sudah menghitungnya dan juga sudah aku pisahkan agar kau dapat memberikannya pada orang yang berhak. Hampir saja tuan rumah itu dibuat gila karena terlalu keheranan. Lalu dia itu berkata, "Hai, ada apa denganmu sebenarnya? Apa kau ini gila?" Akhirnya mulailah si pencuri itu bercerita dari awal hingga akhir. Dan setelah tuan rumah itu mendengar ceritanya dan mengetahui ketepatan serta kepandaiannya dalam menghitung, juga kejujuran kata-katanya, juga mengetahui manfaat zakat, dia pergi menemui istrinya. Mereka berdua dikaruniai seorang putri. Nah, setelah keduanya berbicara,
Akhirnya tuan rumah itu kembali menemui si pencuri. Kemudian berkata, "Wahai pemuda, bagaimana sekiranya kalau kau itu kunikahkan dengan putriku? Aku akan angkat engkau menjadi sekretaris dan juru hitungku. Dan kau boleh tinggal bersama ibumu di rumah ini. Kau kujadikan mitra bisnisku." Akhirnya si pemuda ini menjawab, "Aku setuju." Akhirnya di pagi hari itu pula sang tuan rumah itu memanggil para saksi untuk acara akad nikah putrinya tersebut dengan pemuda yang menjadi pencuri tadi. Nah, itu kisah tentang ketakwaan yang membawa keberuntungan. Nah, dimanapun tempatnya, bagaimanapun keadaannya, orang itu kalau takwa akan menemui kebahagiaan. Nah, begitu juga orang yang bertakwa selain mendapatkan buah hasil dari ketakwaannya di dunia, dia akan mendapatkan buah hasil dari ketakwaannya di akhirat. Apa? Yaitu di akhirat orang yang takwa itu akan selamat dari api neraka. Allah tidak akan memasukkan ke neraka orang-orang yang bertakwa. Dan juga dia akan menjadi orang yang beruntung dengan sebab bisa masuk surganya Allah. Jadi sudah cukuplah saya kira sesuatu yang bisa menjadikan motivasi penyemangat bagi orang-orang yang takwa, bahwasanya orang yang takwa itu adalah orang yang mulia di sisi Allah. Beliau Kiai Musnab mengutip ayat-ayat Al-Quran yang di situ menerangkan tentang betapa mulianya, betapa beruntungnya orang yang bertakwa. Ayat Al-Qur'annya bagaimana? Yaitu innallaha ma'alladzina taqaw, bahwasanya pertolongannya Allah itu besertaan orang-orang yang bertakwa. Walladzina hum muhsinun, dan juga orang-orang yang berbuat kebaikan. Makanya kita harus berusaha takwa, harus berusaha menjalankan semua apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, baik dalam keadaan sendiri ataupun ada orang lain. Karena apa? Itulah kunci kesuksesan kita di dunia dan di akhirat. Dan ketakwaan itulah termasuk sumber dari semua sifat-sifat baik. Kalau kita itu sudah punya takwa, Pak insya Allah akan timbul di dalam diri kita yaitu sifat-sifat yang baik yang lainnya. Ya kan? Karena apa? Tanpa ada ketakwaan tidak akan muncul sifat-sifat baik di dalam diri kita. Itu saja keterangan yang dapat saya sampaikan untuk pelajaran hari ini. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Pertanyaannya seperti biasa yaitu ada 5. Pertanyaan yang nomor 1, menurut keterangan di dalam kitab Tasrul Khalaq ini, orang yang bertakwa di akhirat akan mendapatkan buah hasil dari ketakwaannya yang nomor 1 yaitu apa? Buah ketakwaannya di akhirat yang nomor 1. Nomor 2, buah ketakwaan yang didapatkan oleh orang yang takwa di akhirat yang nomor 2 itu apa? Pertanyaan yang nomor 3, ayat yang menerangkan tentang kemuliaannya orang yang bertakwa itu bagaimana bunyinya?
Mohon ditulis ya. Pertanyaan yang nomor 4. Sumber dari segala sifat-sifat terpuji itu apa? Pertanyaan yang nomor 5. Pertanyaan yang nomor 5. Orang yang bertakwa itu akan mendapatkan buah dari hasil ketakwaannya di dunia dan akhirat. Nah, buah hasil dari ketakwaan di dunia itu apa saja? Sebutkan 2 saja. Itu saja pertanyaan yang kita sampaikan untuk hari ini dan mari kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.